Baik Bapak sekalian, kita lanjutkan kepada poin berikutnya. Kita akan membaca, yang lalu kita membaca surah Az-Zalzalah ya. Kita naik ke atas surah berikutnya, surah nauncing Al-Bayyinah. Terus Al-Bayyinah itu mana? Lam yakunil ya. Lam yakunil itu namanya surah Al-Bayyinah. Nah, nanti kalau diurut Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takasur ke bawah begitu ya. Dan dianjurkan kalau jadi imam membaca surat yang posisi atas di rakaat pertama, rakaat kedua surat berikutnya. Ya, kalau kayak tadi saya awal baca Al-Bayyinah, yang kedua baca Az-Zalzalah juga. Selalu seperti itu untuk adab saja ya, tidak ada ketentuan, tetapi mengingat atau melihat dari sunnah-sunnah yang ada selalu seperti itu ya. Contohnya surah Al-A'la dengan surah Al-Ghasyiyah, itu dua surah yang atas bawah ya. Mengikuti pola itu maka silakan secara keseluruhan. Begitu caranya apabila kita membaca surat-surat dalam Al-Quran. Kalau yang pendek-pendek urutannya yang atasnya di rakaat pertama, berikutnya rakaat kedua yang di bawahnya. Kalau membaca yang panjang dipotong-potong juga dari atas ke bawah ya. Jangan ayat 10 sampai 15, di atasnya ayat 9 sampai 1, jangan. Ayat 1 sampai 9, nanti 10 sampai 20 misalkan. Nah, caranya seperti itu. Ini juga untuk menguatkan hafalan ya. Kalau terbiasa ya, makanya yang belum banyak hafalan berusaha dalam satu hari jangan etak-etak ini ya. Di tataan subuh naon ya, misalkan subuh sudah Al-Falaq An-Nas, yang ke zuhur bedakan izaja dengan tabat yada misalkan, ke asar aro'aital dengan inna atau inna, terus naik begitu ya. Maghrib naon alam taro dengan liila, itu saja. Nanti isya at-takatsur al-hakumut dengan wal asri, itu sepasang itu atas bawah itu nanti selesai Pak. Kalau Bapak rutin itu semua bagus, at-takasur sampai an-nas selesai, tinggalkan ya. Kalau sudah ingat mah nggak lupa-lupa. Ada surat-surat itu kalau sudah dihafal nggak bisa lupa, disuruh lupa juga nggak bisa. Coba lupakan surah Al-Fatihah. Nggak bisa, kita sudah nggak bisa lupa surah Al-Fatihah karena sudah terlalu sering. Tapi ada, Bapak pagi ngapalkan, sore sudah lupa. Nah, makanya yang sudah terrekam dalam memori kita baguskan, istilahnya kunci, simpen di peti, nanti ganti dengan surat yang lain. Begitu terus ya. Regulasinya jangan ada tidak konsisten. Kalau tidak konsisten susah ya. Ingat, kita perlu banyak orang yang mampu menghafal Al-Quran dengan baik. Karena pada akhirnya mohon maaf mushaf itu tidak ada juga tidak masalah ya. Karena Quran itu dari pertama turunnya juga tidak ada mushafnya. Nabi membacanya dengan hafalan, tetapi hafalan yang cocok dengan tulisan di dalam Al-Quran. Baik, kita lihat surah Al-Bayyinah. Setelah saya silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Wal musyrikin kita pada bisa. Syirik
Mushin ya. Wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul humul yang tadi ya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Silakan. Wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, yang tadi agak repot min ahli. Itu hurufnya ha. Maka seperti bilang ahli dalam bahasa Indonesia ya. Ahli pertukangan, ahli elektronik ya. Ahli begitu. Baik. Apa lanjutannya? Rasul itu sin. Rasulum minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ya, baik. Sebelumnya di situ ada kalimat mutahharah ya. Itu tadi huruf ha ya. Mutahha. Coba ya. Tekan dulu. Mutahharah. Baik, saya ulangi. Rasulum minallahi yatlu suhufan mutahharah. Silakan. Rasulum minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha ha bukan ha tapi ha. Fiha kutubun qayyimah. Ayo. Fiha kutubun qayyimah. Baik. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Silakan. Wa raqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Baik, ini kalau tadi terlalu panjang bisa dipotong dua ya. Yang ini panjang sekarang. Wa ma umiru, ini yang hafalan. Wa ma lebih panjang, umiru lebih panjang. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Silakan. Wa ma umiru illa budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah. Mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Baik.
Yang belum terbiasa suara nun pada inna itu namanya gunnah. Hukumnya gunnah. Ada tasydid namanya. Jadi tertahan dulu. Inna begitu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari biasa ha ya, kita berbagi ha hari ini. Jaha kegedean, jaha seperti jahe, jaha fi nari jahannam khalidina fiha. Yuk. Fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum. Berikutnya syarr. Semua kalimat syarr dalam Al-Quran tertulis dengan shin. Syarri, syarru, syarro sama. Ya. Min syarri ma khalaq contohnya. Ya. Di situ syarru. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Yuk. Ulaika hum syarrul bariyah. Sama tadi inna, ada inna lagi, berarti sama bacanya. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum. Betul? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Yuk. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Baik. Jaza, banyakkan za-nya. Zai bukan jaja tapi jaza. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri. Yuk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Baik. Berikutnya kalimat radiyallah. Kalimat ridho, radha, radiya itu pakai dod. Jangan rodi tapi rodi kalau bisa. Kalau tidak bisa cukup rodi. Jadi lidahnya jangan bengkok.
lurus, di cobian, di. Nah, cukup begitu kalau susah ya. Kalau bisa pakai makhraj aslinya dot di bagian sini, di ya. Kalau tidak cukup tidak bunyi di, bukan RODI, tapi kalau Indonesia pakai DHI, rodi ya. Kalau Jawa ada rodi, pakai itu saja ya. Radhiyallahu anhum wa radu. Ini yang bahaya. Tulisan dia anhu. Jadi kalau berhenti an. Huruf terakhir huruf H ya. Karena tulisannya radhiyallahu anhum ya. Anhu betul ya. Kalau berhenti nanti radhiyallahu anhu. Kalau disambung cukuplah nafasnya kira-kira. Radhiyallahu anhum wa radu an. Yuk. Radhiyallahu anhum wa radu an. Apa lagi? Dzalika liman khasyiya rabbah. Yuk. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang hafalan juga sama, khasyiya tertulis dengan huruf shin ya. Jadi perkataan khasyiyah yaitu takut. Baik, itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak rinci, tapi kalau pernah dibaca seperti ini nanti yang bagian-bagian teringat saja diingat kalau sedang membaca hafalan ya. Seperti tadi radhiyallahu anhum wa radu anhu ya. Antara radhiya dengan wa radu itu sama-sama dod ya. Nah, dari kata ya radhiya, dari kata keridhaan ya. Radhiya kemudian waradu ya, itu sama ya. Dan nanti yang terkait dengan itu juga ada al-ardu, al-ardo, al-ardi, ardi juga sama ya. Tertulis dengan huruf dod yang artinya bumi ya. Jadi antara ridho dengan bumi itu dengan ed-nya sama. Ardo, ardu, ardi. Radhiya, ridho, rodo ya. Dan apa tadi? Radhiyallahu anhu wa radu, ada radu juga ada. Itu semua menggunakan huruf dod. Ini bagian dari memperbaiki hafalan, di antara caranya seperti itu. Supaya teringat ya. Baik, kita terjemahkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini juga PR bagi kita. Selain membaca, membaguskan, menghafal, kemudian menerjemahkan ya. Tidak perlu terlalu lengkap juga, yang penting poin intinya dapat. Itu untuk pemula. Adapun seterusnya tentu rinci ya. Baik. Lam yakunil ladzina kafaru ya. Tidak akan terjadi kepada orang-orang kafir min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin, munfakkina ya. Mereka ikut ya, mereka membenarkan hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka ya petunjuk yang jelas. Baik, saya lupa ingat juga. Jadi orang-orang kafir ya, kalau kita sebut kafir itu non muslim, utamanya non muslim. Meskipun nanti ada orang Islam yang tidak sadar bahwa dirinya sudah kafir karena tidak melakukan poin-poin utama di dalam ketentuan akidah utamanya. Jadi kalau kita katakan ada orang tidak percaya adanya malaikat, ya kafir ya. Nah, tapi kadang tidak sadar. Itu orang Islam. Adapun yang dimaksud di sini utamanya adalah orang-orang non muslim. Nah, orang non muslim ada dua macam. Ada ahlul kitab, ada
musyrikin. Apa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Siapa musyrikin? Ya, orang-orang yang tidak Yahudi dan tidak Nasrani. Seperti kalau di Indonesia ada Hindu, Buddha, ya. Kemudian Konghucu, agama-agama kepercayaan, itu semua tergolong musyrikin. Ya. Adapun orang-orang Yahudi Nasrani dulunya termasuk Islam. Hanya bahasa kitanya kadaluarsa. Mestinya otomatis ganti dengan Islam, tetapi mereka kekeh dengan agama lamanya, kemudian terus digunakannya sampai sekarang, ya, sehingga kemudian dihukumi ahlul kitab. Apa beda kafir musyrikin dengan ahlul kitab? Ya. Yang paling menonjol adalah bahwa, ya, yang paling menonjol dan banyak dicari orang, ya, karena sebagian memaksakan diri, yaitu wanita-wanita ahlul kitab boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Ya, jadi kalau ada perempuan Kristen, ya disepakati dulu bahwa Kristen sekarang ya ahlul kitab, masih tetap ahlul kitab. Jadi perempuan ahlul kitab boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, tapi tidak sebaliknya. Ya. Tidak boleh perempuan muslim menikah dengan laki-laki ahlul kitab. Itu perbedaan yang mencolok di situ. Ya. Kemudian tentang sembelihan. Sembelihan ahlul kitab halal. Tentang binatang yang halal, ya, hayam, sapi, embe, itu sembelihan mereka halal. Sembelihan musyrikin haram, meskipun binatang-binatang yang halal. Itu beberapa perbedaan yang nampak, ya. Baik, kita kembali kepada yang tadi. Oh iya, tidak akan ada terjadi pada orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrikin mumfakina, itu meninggalkan, ya, meninggalkan kepercayaan mereka, keyakinan mereka, hatta sampai tak tiahum datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Ini versi mereka, pernyataan mereka. Ya, pada banyak kondisi ketika diutus seorang rasul, mereka selalu minta bukti. Ya, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, ya, kepada Nabi Soleh dan macam-macam nabi, orang-orang kafir selalu minta bukti sebelum mereka menyatakan beriman. Ya. Kenyataannya bagaimana? Ya, tidak, ya. Setelah bukti ada justru didustakan. Ya. Apa mereka ingin bukti? Rasulun minallah, yaitu seorang rasul dari Allah, yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan kepada mereka lembaran yang suci. Yang mereka inginkan diantaranya Rasul itu membawa kitab suci. Setelah sebelumnya Rasul-Rasul juga membawa kitab suci. Tapi kenyataannya Nabi kita Muhammad justru wahyunya itu tidak turun sekaligus. Jadi orang-orang kafir menjadi berat beriman kepada Nabi Muhammad. Yang mereka inginkan Rasulnya itu membawa kitab langsung. Di antara eyal-eyalannya begitu. Ya. Yaitu orang yang membacakan kitab, sedangkan Nabi kita bahkan tidak bisa membaca. Itu kenapa kemudian ahlul kitab dan musyrikin sulit beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Fiha kutubun qayyimah, yang di dalam kitab itu ada petunjuk jalan yang benar. Itu keinginan mereka. Jadi mestinya Rasul itu begitulah, ya, mudahnya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba, dan tidaklah orang-orang ahlul kitab tersebut, ya, terpecah belah. Atau justru bahkan yang terjadi adalah mereka berpecah belah, ya, illa min ba'di ma, kecuali setelah datang,
ya, kepada mereka ja'at illa min ba'di yakni kecuali setelahnya ja'at humul bayyinah, datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi keinginannya ideal kayak tadi yang disampaikan di awal, ada Rasul yang membawa kitab dengan petunjuk, tetapi setelah datang Rasul betul-betul sempurna petunjuknya, mereka malah berpecah belah. Berpecah belah maksudnya sebagian beriman, sebagian lagi tidak. Jadi dan cenderung yang beriman lebih sedikit daripada yang tidak beriman. Baik, itu latar dari ayat berikutnya. Ya. Bahwa manusia secara umum dari awal itu perintahnya adalah beribadah kepada Allah. Ikhlas. Ikhlas itu kalau sudah ada petunjuknya demikian, ya ikuti di antaranya. Jangan banyak bertanya, ya. Jangan banyak mendebat. Ya, jadi orang-orang yang mendebat itu kan karena tidak sesuai dengan keinginannya. Kenapa begini? Kenapa begini? Padahal Rasulnya begini. Contohnya begini. Nah, maka ketika orang-orang musyrikin dan ahlul kitab datang kepada mereka Nabi Muhammad SAW, ya, tidak ada sesuatu yang tercela pada diri Nabi. Mereka pun oke dalam hal itu. Ya, mengakui Nabi itu orangnya jujur, amanah dan seterusnya. Ya. Tetapi hawa nafsu bicara lain. Ya. Tentang kitab tadi dan seterusnya, mereka punya pendirian sendiri. Maka ingat, mestinya orang ibadah itu sebagaimana perintah Allah. Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintah illa kecuali liya'budullaha, untuk beribadah atau menyembah Allah mukhlisin, dengan mengikhlaskan, ya. Dengan mengikhlaskan lahuddin, yakni ketaatannya. Jadi jangan pikir lagi bahwa Rasulnya orang Arab, bahwa ada perbedaan sedikit dengan ilmu yang ada dulu pada nabi-nabi mereka. Mereka harus ikhlas, ya. Yang paling berat bagi orang-orang Yahudi untuk menjadi Islam adalah karena nabi itu bukan dari kalangan Bani Israel. Yang mereka harapkan nabi baru itu ya Bani Israel. Jadi kalau kita lihat ke dalam Sirah Nabawiyah, sebelum Nabi lahir, orang-orang Yahudi itu sengaja datang ke Madinah, ke Mekah, karena tahu kalau di situ akan ada nabi yang lahir, ya, ke Mekah atau ke Madinah, ya. Setelah tahu nabinya Arab, mereka nggak mau. Ya. Nah, mestinya ikhlas, merelakan. Hunafa, Hanif. Ya. Hanif itu lurus, ya, tidak bengkok, ya. Atau kembalikan kepada ketentuan Allah. Dan kemudian ikuti petunjuknya, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata, laksanakan sholat, tunaikan zakat, wa dzalika, dan yang begitulah dinul qayyimah, agama yang benar. Ya. Baik para hadirin yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi saja kita singkat. Ayat ke-6, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan musyrikin, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, kelak di akhirat, fi nari jahannam, dia dimasukkan ke dalam jahannam, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Para hadirin yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala disebut jahannam, ya, tatkala disebut jahannam, maka kalimat berikutnya selalu begitu, khalidina fiha. Artinya jahannam ini neraka khusus yang disediakan bagi orang-orang yang tidak akan dikeluarkan darinya. Dan mereka diantaranya adalah orang-orang ahlul kitab dan musyrikin. Adapun orang-orang Islam yang beriman, yang tidak terlibat dengan perbuatan syirik atau dia telah bertobat, nanti masuk neraka lain, ya, yang
neraka itu hanya untuk membakar dosa-dosa, untuk memberikan hukuman kepadanya, dan setelahnya mereka akan dinaikkan, dimasukkan ke dalam surga. Maka nanti ada orang yang terakhir masuk surga setelah di dalam neraka dulu. Ini untuk orang Islam. Adapun semua ahlul kitab, semua musyrikin, ya, itu masuk ke dalam neraka dan tidak akan pernah keluar. Khalidina fiha abada. Ya. Ini kadang-kadang kita menjadi kasihan atau bersedih ya sekarang tatkala ada, mohon maaf, di antara kita yang orang tuanya Nasrani, ya, atau beragama Hindu Buddha, itu nanti nggak akan pernah ketemu di akhirat. Ya. Tetapi kesedihan-kesedihan itu tidak ada, ya, di akhirat nanti. Ya. Dan jangankan kita manusia biasa, Nabi saja ada yang orang tuanya ya disebutkan ada di dalam neraka. Nabi Ibrahim ya nggak bisa, orang tuanya di dalam neraka karena syirik, ya, penyembah berhala dan seterusnya. Ada yang istrinya, ada yang suaminya. Asia, siapa Asia? Istri Fir'aun. Fir'aun masuk neraka. Ya. Nabi Nuh, istrinya calon neraka. Nabi Lut sama. Ya, nah, maka kalau ada terjadi di sekarang, ya, di antara kita ada yang orang tuanya memang Nasrani atau Yahudi dan telah meninggal, tidak bisa dan tidak boleh didoakan. Karena tidak mungkin, ya, tidak mungkin lagi. Ya. Tapi kalau masih hidup, boleh. Ya Allah berikan petunjuk kepada ibu saya, ayah saya untuk memeluk Islam. Baik, intinya mereka kekal di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Adapun orang-orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ingat iman amal soleh. Karena iman dan amal soleh dua hal yang berbeda dan terkadang terpisahkan meskipun semestinya tidak. Atau dalam kata lain, orang yang tidak beramal soleh, imannya sebetulnya diragukan. Ya. Dan di antara amal soleh yang paling utama adalah amal soleh terkait dengan Allah. Ibadah-ibadah yang mahdoh seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu. Sisanya amal soleh yang keseharian. Maka ada. Sampai iman kepada Allah, yakin adanya Allah ada. Agamanya sudah Islam. Amalnya sehari-hari dengan manusia baik. Ya. Baik, mudah memberi, ya, menolong, tapi tidak sholat. Ini juga keliru. Ya. Nah, mestinya yang diperbaiki itu terlebih dahulu amalan-amalan inti kepada Allah, ya, sholat, zakat, puasa dan lainnya. Ya, nanti itu semua akan berdampak kepada akhlak kita terhadap sesama kita. Bagi mereka jazaohum inda rabbihim, balasan bagi mereka dari sisi Tuhannya adalah jannatu adn, surga Aden. Yang di surga itu tajri, mengalir min tahtiha, dari bawahnya. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini nanti kalau bisa menggal sepotong-sepotong nanti bisa dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Di situ ada kalimat tajri, mengalir. Maka nanti ada istilah sodakoh jariyah. Tetap ada unsur jim dengan ro dengan ya, jariyah, tajri. Jadi sodakoh jariyah itu apa? Sodakoh yang terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah meninggal. Ya. Min dari tahtiha, tahta di bawahnya, al-anhar, ya, sungai-sungai. Kalau al-anhar sungai-sungai itu jamak, kalau tunggalnya nahrun. Nah, kita belajar ini nanti membedakan nahrun dengan nahrun. Al-anhar sungai-sungai, ya, al-anhar itu menyembelih. Dalam surah Al-Kautsar gimana? Fasholli li rabbika wanhar.
Wa anhar pakai ha. Itu menyembelih. Yaumun nahr, hari penyembelihan. Tapi kalau nahrun, sungai. Beda ha dengan ha saja sudah beda makna. Ini nanti perincian pada penerjemahan. Makanya belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, belajar tajwid, nyicil saja. Pokoknya yang diingat-ingat, yang lupa biar lupa. Ya. Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya, abadan selama-lamanya. Jadi tidak ada mantan penghuni surga. Jadi seluruh penghuni surga tidak keluar lagi. Ya. Kecenderungannya naik ke derajat yang lebih tinggi. Ya. Maka ada orang tua yang heran, kenapa surganya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Perkiraan saya masuk level A, level B. Ternyata ada di level A dalam hadisnya ya, secara makna. Ternyata kenapa? Karena istighfar dari anak-anaknya. Jadi bisa seseorang naik level. Kalau turun level nggak ada. Apalagi keluar dari surga. Atau dikeluarkan dari surga. Baik. Dalam keadaan radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Wa radu anh, dan mereka ridho kepada Allah. Ya, diberi surga mana ada nggak ridho ya. Kita tentu suka. Dzalika liman, yang seperti itu khosyia. Dzalika liman, yang seperti itu untuk siapa yang liman khosyia, orang-orang yang takut Rabbahu, kepada Tuhannya. Jadi takut kepada Allah itu salah satu tuntutan dalam ibadah, khosyah. Ya. Salah satu unsur ibadah adalah takut. Tetapi takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada hal-hal yang membahayakan. Kalau ada maung, ya, macan, jangan jauh-jauh macan. Anjing begitu, anjing yang galak, takut atau tidak? Takut lah ya, jangan dideketin Pak. Jauhi, karena anjing galak bahaya. Tapi takut kepada Allah, dekati. Ya. Dan setelah didekati, Allah tidak lagi menakutkan. Dia akan membalas dengan yang sebaliknya. Ya. Baik, adapun takut kepada Allah juga bermakna takut kepada siksaan dari Allah apabila kita melanggar aturan-aturan Allah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini panjang tetapi secara umum ini mudah dihafal. Karena cuma 8 ayat, panjang tapi 8 ayat. Ya. Dan untuk yang sedang berusaha menghafal, nanti pilih-pilih saja. Ada orang kalau ngapalin yang pendek-pendek babelit, susah hafal dia, keliru-keliru. Ya. Nah, contohlah kita mulai masuk menghafal yang panjang surah An-Naba misalkan, itu pendek-pendek Pak, itu apal-apal. Tapi dikasih surah Al-Baqarah, dia bisa. Satu lembar dia selesai, nggak lupa-lupa lagi. Nah, maka silahkan pelajari diri kita ada di posisi mana. Kalau pendek-pendek bisa lakukan. Yang panjang-panjang susah jangan dulu. Meskipun nanti dilakukan. Ya. Ini untuk yang sudah berusaha menghafal. Kalau saya kecenderungan lebih gampang menghafal yang panjang-panjang. Kalau yang pendek-pendek lupa-lupa. Ingat tapi lupa. Ya. Dan saya ingatkan untuk hafalan murojaah dibutuhkan lebih banyak daripada saat menghafal. Ya. Dan jangan serab kalau ada orang kata hafal 30 juz. Belum tentu masih ingat Pak. Setengahnya belum tentu. Ya. Jadi ada anak-anak pesantren gitu ya. Nak sudah hafal berapa juz? Hafal 15 juz. Itu belum tentu tersisa 1 juz. Ya. Kenapa? Karena pola hafalan dalam pesantren itu target. Pagi menghafal, sore dites. Itu pagi hari lupa lagi. Itu kenyataannya begitu. Ya. Jadi kalau anak-anak kita, makanya jangan terlalu tinggi juga kalau kita pesantrenkan anak. Kita sebagai orang tua kecewa kalau terlalu tinggi. Ya. Anak kita tiba-tiba pulang, nah hafal berapa juz? 4 juz Pak. Dites belum tentu bisa 1 juz.
Gitu kenyataan. Karena tapi kalau tidak dilakukan juga sulit untuk dia menghafal banyak pada satu hari nanti. Ya, maka apalagi kita yang tidak dengan sistem pesantren. Maka murojaah rutin terus-menerus itu dilakukan. Jadi kalau saya saja tidak jadi imam di banyak tempat, itu hafalan kemungkinan banyak yang lupa. Ya, maka saya tidak pernah, jarang nambah. Kalau sampai sekarang ini usia sudah seperti ini, nambahnya sedikit banget. Setahun paling 1 surat. Tidak berusaha. Karena kalau nambah lagi, yang lalu juga lupa. Ya, terkait murojaah yang memang kurang. Ya. Nah, maka ini anjuran kepada yang muda-muda, ya nyicil dari sekarang. Dengan cara murojaah yang banyak. Ya. Maka sistem tadi, kalau saya rolling Pak, sistemnya. Jadi kalau misalkan di sini subuh sedang dari juz amma terus nanti sampai selesai. Dari an-naba terus sampai selesai. Di masjid lain udah nggak baca ini, di masjid lain baca yang lain. Mapai juga. Kalau Al-Baqarah 1 sampai habis. Terus begitu. Ya, nanti dioper. Di sini yang ini, yang di sana yang lain lagi. Nah, jadi kalaupun tidak terlalu murojaah itu membantu. Ya karena saya kan tidak mengajar kayak gini saja ya, ada banyak hal yang diajarkan yang memerlukan juga diingat-ingat. Baik, segera itu untuk pagi hari ini bagian dari yang kita harus lakukan dari Al-Qur'an, membaca, menghafal dan juga mempelajari, setidaknya mampu menerjemahkan dengan singkat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.